Kedewasaan tidak diciptakan, tidak tercapai, tidak diperoleh dalam satu malam atau dalam sehari. Shalom, selamat datang lagi di 30 hari perjalanan menuju iman yang satu langkah lebih dewasa. Sadarkah kita bahwa setiap kupu-kupu berasal dari ulat? Sungguh sebuah keajaiban alam ketika binatang yang awalnya menjijikkan, dia membuat gatal dan sebagian orang mungkin menghindari ketika menjumpainya. Tapi seiring waktu dengan proses yang begitu luar biasa dan menakjubkan, binatang yang menjijikkan ini kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang berwarna sangat cantik dengan corak yang begitu menakjubkan dan begitu indah. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, proses ini juga digunakan untuk menggambarkan perubahan kehidupan orang percaya. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini kepada jemaat di kota Korintus. Ketika Paulus mengatakan setiap orang yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, kata baru di sana adalah kainos dalam bahasa Yunani, yang menggambarkan sesuatu yang benar-benar diperbaharui, bukan sekedar diperbaiki, diganti part tertentu. Tidak, tetapi firman Tuhan mengatakan ada natur, ada hakikat, ada kehidupan yang baru yang Tuhan ciptakan ketika seseorang ada di dalam Kristus. Pada masa itu, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, orang Korintus mereka adalah orang-orang yang punya latar belakang yang buruk. Ada yang punya latar belakang dari penyembah berhala, hidup dengan gaya pagan, hidup dalam ketidaktertiban secara moral, hidup dalam kondisi dan konteks sosial yang begitu buruk. Tetapi ketika berjumpa dengan Kristus, mereka diingatkan bahwa mereka punya natur baru, kehidupan baru yang membuat mereka mampu menjalani gaya hidup yang baru, keputusan baru, kebiasaan kehidupan yang baru juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang sehat bukan hanya terlihat dari kata-kata kita, tetapi lebih penting daripada itu, iman yang sehat adalah iman yang menunjukkan perubahan kehidupan. Iman yang dewasa adalah iman yang ditunjukkan dengan buah-buah kehidupan. Yang lama ditinggalkan, tentu saja yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang tidak berkenan di hadapan Allah, kemudian diganti dengan kehidupan dan keputusan dan kebiasaan yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang berjumpa dengan Kristus, ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup seseorang, yang menolongnya meninggalkan cara hidup yang lama dan membentuk karakter yang baru. Kedewasaan tidak diciptakan, tidak tercapai, tidak diperoleh dalam satu malam atau dalam sehari. Tetapi kedewasaan iman bertumbuh seiring kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, membuka hati dan pikiran kita untuk peka kepada kehendak Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita berdoa supaya Roh Kudus terus menolong kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita, mengingatkan kepada kita apa yang harus kita ubah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini sekali lagi Tuhan mengizinkan kita belajar kebenarannya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama adalah, hal apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya hari ini? Coba renungkan baik-baik pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, secara spesifik atau secara khusus, hal apa yang perlu Tuhan ubah dalam kehidupan saya sehingga saya menjadi satu langkah lebih dewasa di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih setiamu. Terima kasih karena Engkau membuat kami menjadi ciptaan baru. Terima kasih karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami menolong kami untuk satu langkah lebih dewasa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.